Benarkah hasil imbang yang didapatkan oleh Persib Bandung ini udah disetting? Karena kalau Persib Bandung menang atas Persija Jakarta, tragedi Kanjuruhan Part 2 akan kembali terjadi. Jika dilihat sementara ini imbang aja kerusuhan di mana-mana, kayaknya iya juga sih. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Tentu kita mendoakan semoga saja tidak ada korban jiwa dan semoga saja tidak terulang hal-hal seperti ini yang pada akhirnya merugikan bukan hanya sepak bola Bandung, bukan hanya sepak bola Jakarta, tapi juga sepak bola Indonesia. Karena terjadi banyak kerusuhan bukan hanya di dalam stadion tapi juga di luar stadion, di stasiun, di jalanan, di mana-mana. Bahkan mungkin saja ada orang yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngikutin sepak bola, tapi kena batunya. Bisa saja seperti itu. Dan ada teori, Bobotoh, memang saya juga menyampaikan, seingat saya di dua konten saya, pembahasan tentang Persib dan Persija di laga klasik ini, saya bilang kalau seandainya Persib Bandung menang, bisa saja tragedi Kanjuruhan Part 2 ini kembali terjadi. Apa alasannya? Waktu itu saya udah bebelkan juga alasannya. Yang pertama, sekarang dalam keadaan yang benar-benar panas. Panasnya El Clasico sekarang atau laga klasik sekarang berbeda dengan laga klasik di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kenapa? Karena Persija Jakarta dan Persib Bandung masih memiliki kans untuk bisa mendapatkan gelar juara BRI Liga 1 musim ini. Itu yang pertama. Saya selalu bilang, akan beda ceritanya, akan beda rasa panasnya laga ini gitu kan, kalau Persibnya di peringkat 1, Persijanya ada di papan tengah, misalkan peringkat 10, 11 gitu kan. Intinya kalau Persija menang pun nggak akan berpengaruh kepada peringkat mereka menjadi juara. Itu mungkin agak sedikit ya panas biasa, baiklah LHOG naon da mual juara iya. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau sekarang berbeda. Persija masih memiliki kans untuk juara. Dengan menang dari Persib, Persija tentu akan menambah langkah untuk bisa terus berharap mendapatkan gelar juara. Begitu juga Persib Bandung. Itu yang jadi bikin semakin panas laga ini, Bobotoh, karena kemenangan atas pertandingan laga klasik ini akan menentukan satu langkah ke depan untuk tim mana yang juara. Itu saya berkata seperti itu. Itulah yang menjadikan dasar. Mungkin saja kalau Persija Jakarta kalah, wah ini tragedi Kanjuruhan diduga bisa saja terjadi karena keadaan yang lagi panas banget. Nah, soal apakah ini disetting imbang? Kalau itu saya meyakini tidak, karena sulit untuk menyeting imbang kecuali ada kompromi dari dua tim, oke, dari Persija, oke, dari Persib misalkan, kudu imbang lah. Kalau gitu bisa saja, tapi itu dugaan yang sangat kecil menurut saya, karena kalau dilihat dari pertandingan laga klasik kemarin sore, tidak ada hal-hal yang mencurigakan bahwa ini disetting imbang. Mereka kedua tim, entah itu Persib Bandung, entah itu Persija Jakarta, sangat berusaha untuk saling mengalahkan dan sangat berusaha untuk menang. Jadi kalau disetting sengaja, sekali lagi ya, kalau disetting sengaja untuk imbang, saya yakini itu enggak. Ini hasil yang memang udah hasil maksimal dari kedua tim, bisanya mentoknya ya diimbang ini gitu kan. Nah, soal teori hasil imbang takut seperti Kanjuruhan itu merupakan semacam penafsiran, termasuk dari saya pribadi ya. Saya juga bikin konten mengakui seperti itu hanya penafsiran dari keadaan-keadaan yang ada. Dan syukur saja sebenarnya tentu mungkin Allah Maha lebih mengetahui ya. Karena kalau seandainya Persija kalah, bisa saja mungkin tragedi Kanjuruhan kembali terulang. Karena imbang aja sekarang, kita lihat tragedi banyak sekali di dalam stadion. Sebelumnya juga bus Persib Bandung yang membawa pemain Persib gitu kan, kalau saya nggak salah ya, membawa pemain Persib yang ini juga udah diklarifikasi oleh siapa saya lupa lagi, polisi itu waktu itu saya sudah sematkan, saya sudah bahas, saya lupa lagi bahwa itu benar ada pencoretan dari sebelum laga, udah ada intimidasi gitu kan di dalam stadion juga, diduga katanya ada supporter Persib Bandung disiksa di situ. Walaupun banyak juga kok dari supporter Persija yang berusaha melerai agar tidak terjadi, tapi karena memang banyaknya orang sulit untuk dikendalikan di luar stadion, ada yang disiksa pakai bambu, pakai helm, pakai kursi, ada yang di stasiun, ada yang di jalanan, bahkan diduga juga ada yang tidak tahu apa-apa, tidak nonton bola, tapi karena diduga
ngomongnya mungkin, ngomong Sunda kelihatannya supporter Persib, akhirnya kena juga disiksa intimidasi. Dan tujuan video ini tentu untuk meredam dari pihak mana. Kalau meredam pihak itu agak sulit, Pak Boto. Karena itu para supporter, oknum supporter Persija Jakarta itu kan eksternal. Yang internalnya siapa? Ya kita, supporter Persib Bandung. Jangan pernah terjadi hal-hal seperti itu di Bandung. Mau musim depan, mau Persib menang ataupun kalah. Dan ini ada pertanyaan yang tanda tanya besar, Pak Boto. Kalau saya tanya nih kepada Pak Boto, nggak usah dijawab, cukup dalam hati aja. Kalau Persib Bandung kalah oleh Persija di kandang kita sendiri di GBLA, bisa nggak kita nggak rusuh? Bisa nggak kita nggak lempar botol air mineral ke para pemain Persija? Bisa nggak? Itu pertanyaan yang sangat masuk ke dalam hati kalau saya pribadi ya. Karena Persija Jakarta bisa dibilang seingat saya 2 kali ada kerusuhan seperti ini setelah laga melawan Persib Bandung di kandangnya, yang entahlah mau itu di GBK, di JIS atau juga di Bekasi, yang penting statusnya di kandang Persija itu 2 kali. Musim kemarin dan juga musim sekarang. Dan itu posisinya ketika Persija Jakarta gagal menang. Gagal menang dari Persib Bandung. Sementara kalau menang, kita ingat begitu harmonisnya para supporter Persija Jakarta, bahkan tank yang membawa para pemain Persib Bandung itu, mobilnya itu sampai dikawal karena menang Persijanya. Tapi kalau kalah ya seperti ini. Nah, ini pertanyaan yang dibalikan ke supporter Persib Bandung. Bisa nggak seperti itu kita? Kita sekarang adem ayem, tidak ada pelemparan, tidak ada apa, karena menang ketika di Bandung. Bahkan 2 tahun terakhir, kalau saya nggak salah, Persija belum bisa mengalahkan Persib Bandung. Nah, pertanyaannya di masa depan, kalau kalah bisa nggak kita tetap adem ayem, kita tetap dewasa? Itu yang harus ditanamkan di diri kita pribadi. Dan tentu saya sangat berharap dan optimis dan percaya Bobotoh bisa tetap adem ayem, bisa tetap dewasa, tidak ada pelemparan, tidak ada cacian, ketika pada akhirnya nanti Persib Bandung harus mengalami kekalahan di GBLA. Tentu saja saya berharap seperti itu. Saya berharap situasinya, kondusifnya sama ketika Persib Bandung menang melawan Persija Jakarta. Dan saya berharap tidak ada korban jiwa, karena sekarang ada kabar katanya 2 orang meninggal. Tapi saya pastikan itu belum ada rilis resmi apakah benar ada yang meninggal atau enggak. Tapi kalau penyiksaan diduga memang ada, bahkan bukan hanya ada tapi banyak. Mudah-mudahan aja tidak ada korban jiwa, mudah-mudahan aja hanya luka-luka, dan mudahan-mudahan aja tidak terjadi lagi kerusuhan-kerusuhan ini ke depannya, karena ini tentu sangat merugikan supporter sepak bola di Indonesia, bukan hanya Bandung dan Jakarta tapi juga Indonesia. Dan kita harus ingat, kita masih dalam tahap monitoring dari FIFA, malah kembali terjadi kerusuhan, malah terjadi kembali hal-hal seperti ini akan merugikan untuk sepak bola di Indonesia tentunya, apalagi timnas senior kita sekarang lagi bagus-bagusnya. Ingat Pak Boto, tong aya dendam, ingat tong dibalas, tunjukkan saja dengan elegan bahwa kita supporter yang someah, yang dewasa. Dengan sendirinya, dunia juga, semesta juga akan mengeluarkan kebijaksanaannya, akan memandang bahwa kita itu baik. Dengan tanpa harus kita mah supporter dewasa, kita mah bukan supporter kampungan, enggak. Hanya dengan perilaku sopan santun dan dewasa, tidak primitif, maka seluruh dunia, seluruh supporter di Indonesia, seluruh semesta akan mengakui bahwa Bobotoh adalah supporter yang dewasa dan tidak kampungan. Segitu dulu pembahasan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.